Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkutors. Gimana nih keadaan teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat teman-teman jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Dan tetap ya kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Nah, di mana di kesempatan kali ini ya kalau kita lihat bersama-sama teman-teman bukan price ya, kita lihat dari data Fair and Greed Index dulu, dia masih cukup stabil sebenarnya di area 67. Sedangkan indeksnya altcoin dia masih naik turun lah, saat ini dia di area 40 teman-teman ya. Market cap turun kemarin di 3,9 something, kali ini di area 3,8 triliun. Sedangkan kalau kita lihat dari net flow-nya ETF teman-teman, dia plus ya atau positif dengan 583,6 juta US dollar. Sedangkan kalau kita lihat teman-teman dari Bitcoin dominance dia naik 0,6%. Kemarin itu sempat menyentuh di ranah 60,0% gitu teman-teman ya, di 60% pas. Hari ini dia di area 60,6%. Apakah area 61 ini akan kena? Semoga saja tidak. Ethereum dia naik ya dari 0,9 ke bukan 0,9, dari 9% ke 10 dan hari ini dia di 11%. Semoga terus naik ya untuk Ethereum ini karena menjadi kunci alt season nih, asik. Nah, di sini kita ada sedikit informasi yang cukup menarik ini buat XRP. Jadi XRP dan token lainnya dan beberapa token lainnya, teman-teman ya, akan diterima oleh pedagang Amerika Serikat melalui PayPal. Nah, menarik kan? Apa itu PayPal? Jadi PayPal itu adalah salah satu layanan keuangan digital gitu, teman-teman ya, yang memungkinkan para pengguna gitu kan untuk mengirim dan menerima uang secara online lah, kurang lebih seperti itu, teman-teman ya. Dan tentunya di sini aman juga. PayPal berfungsi sebagai perantara gitu, teman-teman. Nah, jadi ada beberapa fitur sebenarnya dalam sektornya cryptocurrency ya, dalam PayPal ini. Nah, apa hubungannya PayPal dengan cryptocurrency kan? Dia itu saling terhubung sejak PayPal itu mulai mendukung apa ya, transaksi kripto lah. Itu pada tahun berapa? Kalau nggak salah tahun 2020 teman-teman ya. Nah, yang dilakukan PayPal dengan kripto itu seperti apa gitu kan? Nah, jadi bisa melakukan beli dan jual atau menyimpan kripto lah ya kan. Nah, beberapa cryptocurrency yang udah didukung oleh PayPal itu ada Bitcoin, Ethereum, Litecoin dan Bitcoin Cash. Nah, jadi di sini teman-teman ya, pembayaran dengan kripto melalui PayPal. Jadi pengguna biasa ya, pengguna bisa gitu kan, bisa membayar barang atau jasa, kurang lebih seperti itu enaknya ya, itu menggunakan kripto. Nanti dari pihak PayPal itu akan secara otomatis mengonversikan kripto kita itu menjadi uang gitu teman-teman ya, ke dalam mata uang lokal yang notabene ya saat pembayaran itu dilakukan melalui kripto. Nah, menarik ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke sini. Nah, itu adalah simpelnya tentang PayPal. Jadi nanti akan semakin mudah lah ya transaksinya. Nah, XRP, Solana, dan sejumlah mata uang kripto lainnya akan menerima peningkatan adopsi besar dari PayPal. Menarik ya, karena saat ini baru ada 4 koin aja, seperti yang saya bilang di awal tadi, Bitcoin, ya kan? Terus di situ ada Ethereum kalau nggak salah teman-teman ya. Terus ada apa lagi ya tadi ya, Bitcoin Cash gitu teman-teman, yang udah didukung oleh si PayPal ini gitu. Dan tentunya di situ ada Litecoin juga. Nah itu ya. Oke, kita lanjut. Terus di sini raksasa pembayaran PayPal itu telah mengumumkan peluncuran fitur baru yang memungkinkan pedagang Amerika Serikat menerima banyak mata uang kripto termasuk XRP dan Solana. Fitur baru yang dijuluki bayar dengan kripto akan tersedia dalam beberapa minggu mendatang. Pelanggan PayPal akan dapat membayar dengan mata uang kripto apapun yang tersedia, yang kemudian akan secara otomatis dikonversikan ke stablecoin PayUSD teman-teman ya. PayPal dan kemudian dalam US dollar gitu ya. Nah, Anda dapat menggunakan Coinbase, MetaMask ataupun Binance, Phantom, Exodus dan dompet lainnya saat membayar dengan kripto. Jadi enak teman-teman ya. Dari PayPal mungkin gini ya. Semisal teman-teman ini memiliki saldo dolar ya, mungkin ada beberapa dolar di akun PayPal teman-teman, dikirim apa langsung dibelikan kripto, nanti kan ada di situ di PayPalnya langsung dikirim ke MetaMask gitu, enak ya teman-teman ya. PayPal telah menggambar ya, gemborkan keuangan utama fitur baru ini seperti penyelesaian instan dan biaya rendah yang dibatasi hingga 0,99%.
Biaya tersebut kemudian akan naik menjadi 1,5% setelah masa promosi yang berlangsung selama setahun. Nah, jadi di sini sih menariknya teman-teman ya, secara tidak langsung gitu kan, dari XRP sendiri adopsinya semakin meningkat. Jadi tingkat kepercayaan dari beberapa lembaga keuangan juga udah mulai meningkat ya untuk XRP ini. Bahkan XRP juga udah diadopsi di bank besar juga. Tinggal satu langkah lagi sebenarnya untuk XRP itu mencapai kejayaannya teman-teman ya. Yaitu antara SEC dengan Ripple itu harus selesai. Kalau itu selesai teman-teman, maka di sini selangkah ini udah terlewati dan si XRP siap membuat gebrakan lagi gitu. Nah, memperbaiki pembayaran internasional. Jadi PayPal telah menggembar-gemborkan keuangan utama fitur baru ini seperti penyelesaian instan dan biaya rendah yang dibatasi hingga 0,9. Oke ya. Jadi langkah-langkah kripto PayPal sebelumnya, PayPal itu memasuki dunia kripto. Nah, bener kan tahun 2020 teman-teman ya. Jadi ya memang di sini udah ada beberapa altcoin yang siap untuk dimasukkan kembali ke sistemnya PayPal, termasuk ada XRP. Nah, dan di sini teman-teman ya masih breaking news. Nah, jadi ini cukup menarik ini sebenarnya, berita terkini sangat besar. SEC telah resmi menyetujui ETF Bitwise XRP. Apakah ini benar? Kita tunggu gebrakannya. Nah, inilah momen yang kita tunggu-tunggu. Pintu-pintu utama terbuka lebar untuk XRP. Bersiap untuk lepas landas XRP ke Startos LFG. Oke ya. Tanggal 22 Juli. Cuman kan belum ada gebrakan yang terlalu signifikan untuk sampai saat ini ya. Kita tinggal menunggu aja momen yang cukup positif teman-teman ya untuk gebrakan-gebrakan daripada si XRP. Nah, di sini juga cukup ramai teman-teman dengan berita ini ya. Boom, asik ledakannya ya. Berita terbaru Bank Sentral Atlanta menyebutkan XRP untuk pertama kalinya menyebutnya sebagai alat pembayaran internasional atau mata uang penyelesaian grosir. XRP akan memberi kekuatan pada dunia ya teman-teman ya. Nah, ya semoga saja teman-teman ya, semoga saja si XRP ini benar-benar bisa mengalami ledakan harga di tahun ini, teman-teman. Amin. Nah, di sini dengan salah satu analis juga mengatakan ya, teman-teman ya, dimana mengapa jembatan Bifrost menyebabkan XRP itu menahan diri sebelum mega pump berikutnya. Nah, selama lebih dari 240 hari, jembatan Bifrost telah menunjukkan resisten yang kuat. Penutupan yang kuat di atas level ini berpotensi memicu pump mega sebesar 600% bagi si XRP. Apakah Anda siap untuk XRP untuk menerobos jembatan Bifrost dan melepaskan pompa besar? Nah, jadi di sini analis ini tetap positif ya teman-teman, untuk mega cycle kali ini si XRP itu bisa mengalami kenaikan sampai di 27%. Di 27 dolar bro. Wah ngeri ya. Ya semoga saja ini bisa terjadi bro. Kita nggak mulu-mulu harus ke 27 dolar. Setidaknya XRP bisa ke 5 atau 10 dolar udah luar biasa. Oke, mungkin ini dulu. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dan salam